tempat ini kami atas nama Takmir Masjid beserta jamaah Masjid Ainul Yakin Lewalu merasa terhormat dan merasa bersyukur atas kunjungan dari Bapak beserta rombongannya, karena kami tidak menyangka bahwa masjid kami sebagai salah satu sasaran untuk kunjungan Bapak. Dan tempat ini juga kami merasa terhormat bahwa satu-satunya putra Alor, satu-satunya putra Alor yang pernah sebagai Kapolda NTT. Mari kita beri tepuk tangan. Karena kami orang Alor, baru kalau di sini ada bapak-bapak yang bukan dari Alor, dan kami orang Alor berbangga dengan kepemimpinan beliau, bangga dengan jabatan yang beliau raih dalam sepanjang pemerintah NTT ini terbentuk. Yang kedua, kami juga turut berbangga sebagai salah satu-satunya putra Kabupaten Alor yang menjabat sebagai Wakil Gubernur NTT, yang hari ini datang berkunjung ke desa kami di Masjid Ainul Yakin Lewalu ini. Dan mungkin desa Lewalu ini dalam catatan Bapak sulit untuk disebutkan, tapi mungkin dengan gerakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak bisa menempatkan desa atau masjid kami ini untuk menjadi salah satu tempat kunjungan Bapak untuk memberikan hewan kurban kepada kami untuk bisa kami rayakan di esok hari. Alhamdulillah, kami juga tidak menyangka, karena besok ini kami harus mau merayakan dengan pengorbanan ini dengan hewan apa. Tiba-tiba kemarin kami didatangi untuk bahwa ada kunjungan Bapak untuk menyerahkan hewan ini kepada kami. Dan oleh sebab itu kami jamaah Masjid Ainul Yakin dengan gigih gembira untuk menunggu Bapak dari pagi. Sekarang sudah Isya ini kami masih tetap semangat, tetap setia untuk menunggu Bapak. Terima kasih Bapak, dengan karena di dalam Islam itu hanya takwa, bersyukur dan bersedekah. Dan hari ini Bapak datang dengan ekspresi bersyukur dengan memberi ini. Insya Allah Bapak dalam karir Bapak nanti insya Allah lebih tinggi lagi. Hari ini Bapak menjabat sebagai satu-satunya putra Alor sebagai Wakil Gubernur NTT. Insya Allah besok menjadi satu-satunya putra Alor yang menjabat sebagai Menteri. Dan itu menjadi sesuatu. Oleh sebab itu kami hanya menyampaikan rasa terima kasih dan mendoakan Bapak semoga pemberian Bapak ini diberkati, dan sampaikan salam kami untuk Bapak Gubernur dan keluarga di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami pemerintah Kabupaten menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur yang dalam kapasitas sebagai Wakil Gubernur Kabupaten Alor telah memberi dukungan kepada kami, khususnya jemaah Masjid Ainul Yakin Lewalu, untuk besok nanti pada sholat Idul Adha memberi satu ekor hewan kurban. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur. Dan tentu ini merupakan suatu wujud kepedulian sosial, wujud kebersamaan, wujud perhatian pemerintah terhadap umat yang adalah masyarakat. Kami yakini sungguh bahwa Bapak dalam kapasitas juga sebagai orang Alor, Bapak memimpin NTT di hati, ada di Alor dan ada di Lewalu. Sampai terima kasih banyak. Dan umat dan masyarakat selalu berdoa
kiranya Tuhan yang mempunyai berkat bagi Bapak memberi umur panjang, kesehatan, dan memimpin NTT yang kita cintai bersama ini. Harapan kami kepada umat tempat ini kiranya ini dapat diterima sebagai syukur dan dapat dilakukan dengan baik, lebih mempererat tali silaturahim di antara kita, dan sesama kita saling mendukung, saling bahu untuk mendukung segala program, baik itu program pemerintah desa, kecamatan, provinsi maupun kabupaten. Kami tentu sangat terima kasih karena kebersamaan, kekompakan, Lewalu yang merupakan wilayah daerah desa yang ada tiap budaya terpecahkan itu sungguh suatu hal yang sangat baik, dan saya sangat berharap mari kita jalin silaturahmi, saling mendukung, saling menjaga satu dengan lain. Saya yakin bahwa Lewalu aman, Abal aman, Alor pasti aman. Kita akan baik-baik saja. Terima kasih buat Bapak Desa, Bapak Camat, dan telah banyak hal yang dibuat, dan sore itu di sini persiapan berencana Tamir semua saya kira berjalan dengan baik. Apa yang seperti tadi oleh Pak Ketua Tamir dan terapkan untuk kita semua. Dan sekali lagi jemaat tempat ini mari kita bersama-sama bergandengan tangan, kita bangun iman, tapi kita bangun kebersamaan sebagai kita tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat malam, salam tarbit itu kita semua. Pertama-tama kita wajib selalu bersyukur kepada Allah atas ridho dan rahmatnya kita bisa berada di tempat ini. Seperti dikatakan oleh Amir tadi bahwa tidak menduga, ya, tidak menduga, tidak menyangka bahwa akan diberikan hewan kurban. Ya, memang kemarin itu kita juga rencananya mau kemana di Bekasi ini, mau ke Pulau mana tadi, Pulau Buaya. Tapi ada yang bilang, woi di Pulau Buaya setengah mati kita pikir ini apa sapi katanya. Coba yang dekat-dekat saja lah. Nah itulah tadi. Ya, Tuhan menggerakkan hati sehingga menyerahkan hewan kurbannya di sini. Saya tidak menunjukkan lagi nama-nama pejabat yang hadir karena semua sudah disebutkan tadi. Saya mewakili pemerintah provinsi datang untuk menyerahkan hewan kurban bagi jemaah di Masjid Aidul Yakin Lewalu yang Kalwahi Alor. Apa yang kami sampaikan ini adalah merupakan satu perhatian, penghormatan dan penghargaan kepada jemaah di sini, ya, sebagai bagian dari masyarakat Alor, bagian dari masyarakat NTT, masyarakat Indonesia yang selama ini telah menunjukkan satu kehidupan bertoleransi, kehidupan yang menjaga kedamaian, ya, menjaga ketentraman dan keamanan di Pulau Alor ini, khususnya di Kalabahari. Dalam perspektif kepolisian, aman dan tertib itu merupakan hal yang mendasar supaya kita bisa bekerja dengan baik, kita bisa berkarya, ya, kita bisa berproduksi untuk pembangunan dan kesejahteraan kita. Ini hal yang sangat mendasar.
kalau terjadi kekacauan, kericuhan, keributan, tidak ada kenyamanan dan kedamaian dan ketentraman dalam hidup, betul? Ya, kita mau kemana-mana takut, ya, ada perampokan, ada pencurian, ada mungkin perkelahian antar kampung, ya, kita mana-mana takut. Tapi kalau semuanya aman, damai, tertib, harmonis, ya, maka kita juga merasakan suatu kenyamanan dan kedamaian, ya, kebahagiaan di hati yang dengan sendirinya akan meningkatkan, ya, produktivitas kita. Ketika kita bekerja, kita semua bekerja dengan semangat, ya, karena semuanya hidup dalam suatu keharmonisan yang tinggi. Nah, karena itulah ya kami dari pemerintah provinsi ini turun semua, jadi bukan cuma Kabupaten Alor, seluruh kabupaten di NTT ini kami bantu semua dengan hewan kurban, ya, dan para pejabat dibagi ke seluruh kabupaten, ya, yang rata-rata putra dari kabupaten tersebut yang membawanya ke kabupatennya. Orang Belu, pejabat dari Belu dia bawa ke Belu, pejabat dari Rote dia bawa ke Rote, begitu. Sebentar lagi kita akan serahkan dan silakan nanti dari pihak masjid, ya, yang mengatur bagaimana besok proses pembunuhan hewan, kemudian pembagian kepada mereka yang berhak dan sebagainya, itu tentu merupakan tugas daripada pengurus masjid. Kita memang menyadari mungkin satu ekor ini kurang banyak, ya kan? Kurang banyak. Tapi inilah perhatian dari pemerintah yang bisa kita berikan. Betul. Memang kita juga sedang berjuang untuk bagaimana bisa meningkatkan ekonomi NTT. Ya. Tapi kalau semuanya bekerja keras, ya, bekerja keras di bidang masing-masing, maka ekonomi NTT akan naik. Kalau ekonomi NTT akan naik, maka mungkin hewan kurban tahun depan bisa bukan satu tapi dua. Masyarakat NTT harus bekerja keras, ya. Tidak boleh ada yang santai-santai. Yang pegawai negeri kerja keras sebagai pegawai negeri, yang nelayan kerja keras sebagai nelayan, ya. Bukan cuma kerja keras tapi juga kerja cerdas. Dapat tangkapan apa yang bisa kita lakukan dengan tangkapan ini? Ya, apakah kita jual ikannya atau kita membuat sesuatu? Ya, ini namanya kerja cerdas. Ya. Kemudian juga ada lahan-lahan kosong, ya, kita tanam dengan sayur-sayuran, kita tanam dengan buah-buahan dan sebagainya, sehingga ini bisa memperkuat ketahanan pangan kita, swasembada pangan kita. Dan kalau kita punya swasembada pangan kuat, ya, maka kita tidak khawatir perekonomian dunia boleh berguncang, kita di sini tetap cukup makan minum. Ini adalah salah satu visi juga yang kami bawa, ya, dan juga merupakan perintah dari Bapak Presiden untuk kita itu meningkatkan, ya, memperkuat swasembada pangan, ya, artinya pangan yang kita hasilkan sendiri, tidak perlu kita import dari negara lain, ya. Sekarang masih banyak pangan yang kita import dari negara lain. Contoh jagung masih kita import, kedelai masih kita import, ya, beras masih kita import. Nah, karena itu Bapak Presiden menekankan, ayo kita bekerja keras, ya, bekerja keras supaya pangan ini kita tidak perlu import, kita hasilkan sendiri. Nah, karena itu, ya, sekali lagi saya akan menyerahkan secara resmi hewan kurban ini kepada pengurus masjid dan mewakili pemerintah juga. Saya mengucapkan selamat merayakan hari Idul Adha
1446 Hijriah ya 2025 Masehi. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, lalu memberikan perlindungan ya dan rahmatnya kepada kita sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama pemerintah Tenggara Timur, saya menyerahkan hewan kurban berupa 1 ekor sapi kepada jemaah di Masjid Ainul Yakin Lewalu untuk disembelih pada hari Idul Kurban besok dan dibagikan kepada mereka yang seharusnya menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terima hewan kurban ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi Bapak sekeluarga, dan mohon kiranya setiap darah, tetesan darah dari hewan tersebut dan setiap daging yang kami bagikan kepada muslim yang ada di Lewalu, mudah-mudahan berkah perjalanan Bapak. Kami doakan mudah-mudahan Bapak selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, dan diberikan kemudahan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Purnawirawan Joni Asaruma. Saat ini berada di Masjid Ainul Yakin Lewalu, Kalabahi, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Dari Masjid Ainul Yakin ini kami semua mengucapkan Terima kasih. Anak-anak semua rajin belajar. Rajin ke sekolah. Rajin sholat. Supaya apa? Supaya pintar, supaya apa? Jadi presiden. Jadi orang sukses. Ya, berguna bagi keluarga dan bagi orang lain juga. Terus membangun Alor, membangun NTT, membangun Indonesia. Ya. Pesan Bapak.